Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Nahnu nashkuru Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat hidayah ila sunnah, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidayah adalah nikmat yang terbesar setelah iman wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah yang terus membimbing kita, menunjuki kita pada sunnah. Dalam rangka bersyukur kepadanya atas nikmat hidayah yang diberikan kepada kita terus menuntut ilmu, belajar ilmu Alkitab wa Sunnah. Seperti biasa, pada Kamis malam atau malam Kamis, kita baca kitab Kifayatul Muta'abbid karya Al-Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah, supaya semangat kita bangkit lagi dan supaya kita terus bersemangat untuk mencapai misi kita hidup di dunia. Tujuan kita diciptakan di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah. Kita masuk kepada bab yang ketiga. Qala al-Imam Al-Mundhiri rahimana wa rahimahullah, al-babu tsalits, bab yang ketiga. Bab yang pertama kemarin apa? Bab sholat. Bab yang kedua puasa. Bab yang ketiga ini fis shadaqati, bab tentang sedekah. Nah, kalau kita berbicara tentang sedekah, para ulama membagi sedekah menjadi dua. Sedekah as-sedekah al-wajib, sedekah yang wajib. Nah, yang wajib bagi seorang hamba, seperti zakat atau memberi belanja kepada keluarga, ini wajib. Yang kedua, sedekah yang sunnah. Nah, ini yang biasa kita kenal dengan sedekah. Nah, dan kalau di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sedekah itu meliputi keduanya. Ada yang sunnah dan ada yang wajib. Ya. Fadlus sedekati, keutamaan sedekah. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, kalau kita berbicara sedekah, jangan tersempitkan dengan apa yang difahami oleh kebanyakan masyarakat. Sedekah ya sedekah yang sunnah, tetapi juga meliputi yang wajib. Rawa Abu Hurairah
telah meriwayatkan Abu Hurairah. Man ya'rif masmu Abi Hurairah. Siapa yang masih ingat? Siapa nama Abu Hurairah? Nah, ismuhu Abdurrahman wa ismu abihi Sakhrun. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihul ibadu, yang berpagi-pagi hamba-hamba." Hamba-hamba siapa ini? Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah. Tidak ada hari, ya, satu hari pun, tidaklah melewati satu hari pun, ya, ketika waktu pagi, ya, seorang hamba memasuki waktu pagi, fihi, padanya, illa malakani, kecuali malakani. Apa artinya malakani? Ya Ridwan. Malakani. Malakun apa? Malaikat satu. Berapa malaikatnya? Malakun. Berapa malaikatnya? Satu. Kalau malakani, dua. Kecuali ada dua malaikat yang zilani. Apa artinya yang zilani? Turun. Karena para malaikat itu tinggalnya di mana? Di langit. Ya. Nah, di langit sana, di langit dunia ada Baitul Ma'mur. Rumah yang besar, tempat para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Baitul Ma'mur, ya kan? Turun tentu para malaikat, ya, tidak turun semau-maunya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setiap hari Allah mengutus, ya, dua malaikat untuk turun. Setiap apa? Pagi. Wa yaqulu ahaduhuma, maka salah satunya, salah satu dari dua malaikat ini, yaqulu, berkata atau berdoa, Allahumma i'ti munfiqan. Ya Allah, i'ti, apa i'ti? Ya Allah, berilah kepada munfiqan, kepada orang yang berinfak. Ya, orang yang berinfak adalah orang yang bersedekah. Baik itu infak yang wajib atau sedekah yang wajib, atau infak yang sunnah. Kata malaikat yang satu ini, ya Allah, berilah
kepada orang yang berinfak khalafa. Apa khalafa? Ganti. Ya. Nah, ini doanya malaikat. Dan doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka berdoa ya, nah, kecuali untuk dikabulkan. Karena ini yang apa? Yang mengutus Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberitakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memberi semangat kepada kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak, bersedekah, sedekah, khalafa gantinya. Maka tidak ada orang yang gemar sedekah itu bangkrut. Ya, karena setiap kali sedekah malaikat dapat doa dari malaikat diganti oleh Allah. Ya. Nah, bersedekah diganti oleh Allah. Wa yaqulul akharu, dan berkatalah malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, beri kepada orang yang mumsik, orang yang menahan untuk berinfak, talafa. Apa talaf? Kebangkrutan. Maka siapa yang mau bangkrut, ya, silakan jadi orang yang bakhil dan medit bin pelit. Ya. Nah itu orang yang punya apa? Punya untuk bangkrut. Ya. Siapa yang tidak melatih diri untuk berinfak, maka dia berlatih untuk bangkrut. Dan siapa yang melatih dirinya untuk dermawan, pemurah, karim, berarti dia mendidik dirinya untuk menjadi orang yang banyak harta. Nah, ya, jadi orang kaya. Nah, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah jalan sama Abu Dzar. Ya, lewat di sebelahnya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung besarnya seperti belakang pondok kita itu. Ya, kira gunung besar kayak Gunung Merbabu atau enggak, kayak gunung belakang pondok kita. Sambil lewat, wahai Abu Dzar, seandainya saya punya satu gunung emas, satu gunung Uhud ini, niscaya aku akan melakukan kada wa kada, begini dan begini, yaitu dibagi-bagi sampai tidak tersisa pada hari itu 1 dinar atau 2 dinar untuk aku berikan kepada seorang yang punya hutang sehingga dia bisa membayar hutang. Habis.
Nah, makanya ini Abu Dzar punya pendapat yang bersendirian, menyelisih seluruh sahabat Nabi. Bahasanya Abu Dzar ini berpendapat tidak boleh nyimpen emas, nah, harus habis di hari itu. Kalau seluruh sahabat Nabi yang lainnya boleh nyimpen emas sampai mencapai apa? Nisab, selama 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Kalau Abu Dzar tidak boleh. Mau tidur masih punya emas, lari dulu. Mana fakir miskin? Kasih. Dan ini Abu Dzar kekeh pada pendapatnya. Kalau ada yang menyelisih dimarahi. Kamu mau menyimpan emas, mau menyimpan api neraka? Ya. Nah, begitu. Sampai berkelahi dengan teman-temannya dari kalangan sahabat Nabi. Sampai akhirnya ngungsi sendiri. Hidup uzlah, mengungsi. Wah, ini para sahabat sudah cinta kepada dunia. Ya. Nah, saking karena dia dengar sendiri riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar, kalau saya punya 1 gunung Uhud emas, bagi-bagi semuanya, entek. Ketika zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, kenal Muawiyah bin Abi Sufyan? Khalifah setelah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, khalifah mengutus kepada Abu Dzar, pegawainya, panggil, kasih 1 kantong emas, tolong, ini kasihkan Abu Dzar. Nanti bilang, ini dari khalifah, tapi kamu sampai di rumahnya Abu Dzar malam hari, jam 11 malam atau jam setengah 12. Itu. Nah, benar pegawainya itu datang ke sana malam. Tok. Assalamualaikum. Ya Abu Dzar. Nah, siapa? Saya dari khalifah. Oh iya. Dibukakan pintu. Waalaikumsalam. Bukakan pintu. Nah, ada apa? Ini saya diperintah oleh khalifah untuk menyampaikan ini untuk engkau. Ya. Oh ya sudah, sampaikan salam saya kepada khalifah. Oh ya, saya mau pulang. Pegawainya khalifah. Nah, dibuka, isinya 1 kantong emas. Kalau kita dapat 1 kantong emas, waduh, lumayan. Tapi Abu Dzar dikasih 1 kantong emas, pusing dia. Waduh, emas. Karena ini harus dibagi ini malam ini. Jangan sampai memasuki waktu subuh masih ada.
Sebagaimana sabda Nabi. Ya. Malam-malam itu Abu Dzar, waduh, dikasih kerjaan ini sama khalifah. Ya. Bagi-bagi emas, ayo tok tok tok. Ya, kasih 1 dinar, 2 dinar, bagi sana sini. Wah, sudah selesai. Ya. Apa? Dibagi semua kepada fuqara wal masakin. Aduh, alhamdulillah. Kelar kerjaan. Tidurlah Abu Dzar. Ya. Masuki waktu subuh, khalifah panggil pegawainya. Sini. Apa? Pegawai, coba datang ke rumah Abu Dzar. Kalau benar dia itu pendapatnya itu untuk dirinya, maka habis itu. Emasnya nggak tersisa. Nah, kalau emasnya masih ada, berarti pendapatnya itu untuk orang lain. Untuk dirinya enggak. Tahu maksudnya? Pendapatnya untuk orang aja. Menyuruh orang untuk membagi-bagikan emas. Sementara dia punya emas disimpan. Ya. Nah, begitu habis subuh, sana berangkat ke rumah Abu Dzar. Tolong katakan, wahai Abu Dzar, saya salah kasih. Ini emasnya untuk tetanggamu. Begitu, datang ke rumahnya Abu Dzar. Assalamualaikum ya Abu Dzar. Waalaikumsalam. Ini khalifah bilang sama saya salah kasih. Ternyata emasnya itu untuk tetanggamu. Waduh, bagaimana khalifah? Sudah habis itu emasnya. Sudah dibagi-bagi. Nah, ini Abu Dzar. Yang pendapat yang beda dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Nah, demikian. Alhasil, siapa orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti. Bagaimana doanya para malaikat, dua malaikat yang turun setiap pagi, berdoa, Allahumma di munfiqa khalafa. Sementara malaikat yang lainnya berdoa, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak ganti, dan beri kepada orang yang menahan talafa, kebangkrutan. Hadis ini muttafaqun alaihi. Karena tidaklah orang itu dihukum dengan kebangkrutan kecuali karena meninggalkan suatu yang wajib. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan matlul ghina busukun. Matlu itu ngutang nggak bayar. Apa bahasa Indonesianya? Orang ngutang tapi nggak mau bayar, apa bahasa Indonesianya? Kredit. Gratis. Ya. Nah, orang maunya ngemplang, tahu ngemplang? Yaitu ngutang nggak membayar. Nah ini, ya, kalau dia punya harta untuk membayar utangnya namanya matlu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matlu ghina, ya, orang kaya yang ngemplang nggak membayar utangnya, busukun adalah termasuk orang-orang yang fasik. Nah, ya, karena membayar utang itu wajib, termasuk infak yang wajib. Demikian pula kalau punya anak wajib kasih belanja, kasih makan, diberi pakaian. Ya. Nah,
diberi tempat tinggal walaupun kontrak, ya. Nah, demikian. Nah, ini wajib bagi seorang apa? Ya, memberi nafkah kepada keluarganya. Demikian pula zakat, orang yang kaya yang mempunyai harta sudah mencapai nisab, maka ini wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Barang siapa dia tidak mengeluarkan zakat, masuk pada doanya malaikat. Ya Allah, berilah orang yang menahan hartanya kebangkrutan. Orang kaya yang nggak mau membayar zakat, berarti siap-siap dia menyiapkan dirinya untuk bangkrut. Nah, qala al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatasaddaqu ahadukum bitamratin min kasbi thayyibin, tidaklah bersedekah, yatasaddaq tidaklah bersedekah ahadukum, salah seorang dari kalian, bitamrotin, dengan satu tamroh. Apa tamroh? Satu biji korma, tidak sekilo, satu biji. Min kasbi thayyibin, dari usaha yang baik. Ya. Nah, jadi kalau berusaha kerja yang baik, ya, jangan nipu. Nah, jujur. Nah, jadi pegawai jangan korupsi. Ya. Nah, jadi pedagang jangan curang. Timbangannya dikurang-kurangi. Kalau beli mintanya lebih. Kalau menjual dikurang-kurangi. Ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaufun. Jika dia menakar, minta takaran, ya, membeli, minta takaran kepada orang, ya, yastaufun, minta disempurnakan. Wa idza taluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila dia menimbang untuk orang lain, ya, atau menakar untuk orang lain, yukhsirun, mengurang-urangi, curang, namanya mutaffifin. Nah, ini pekerjaan yang jelek. Nah, ya, kalau dia sedekah, ya, sedekahnya dari yang jelek. Ya. Tidaklah bersedekah salah seorang dari kalian bitamrotin, dengan satu biji kurma, min kasbi thayyibin, dari usaha yang baik, illa akhadhahallahu ta'ala biyaminihi, kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. Berapa sedekahnya? Satu gunung Uhud emas, atau uang 1 miliar? Ya, 1 juta? Tidak. Cuma satu biji kurma. Betapa Allah memuliakan sedekah. Luar biasa. Dari usaha yang baik dan dari hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan itu jangan dilihat besar kecilnya. Ya. Bersedekah 1 miliar, tapi ria. Wah, ini orang, ya, sedekahnya banyak. Tulis, wah, ini
sedekah dari bulan 1 miliar. Kalau nggak ditulis, waduh, nggak ditulis. Nah, kalah dengan sedekah dengan 1 biji kurma, ya, dari niat yang ikhlas, hati yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Allah mengambilnya dengan tangan kanan. Dan ini juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya Allah mempunyai tangan kanan. Siapa yang mengatakan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, siapa yang bilang Allah punya tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk? Nah, kalau gitu, seperti ucapanmu ya, kamu menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan dengan makhluknya. Nah, ya, Allah sendiri di dalam Al-Quran menyatakan bal yadahu mabsutotan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha, dia Allah memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah sendiri menyatakan dirinya punya tangan. Kalau dibilang siapa yang menyatakan Allah punya tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti menuduh Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk. Subhanallah amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Tangan Allah tidak serupa dengan makhluk yang manapun. Tangan Allah maha sempurna sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangan yang maha sempurna itu mengambil sedekah dari seorang hamba walaupun sebiji kurma. Gak punya sebiji kurma, punya separuh, ya, punya satu, ya, dibagi berdua sama temennya. Ya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang lainnya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh apa? Tamroh, biji kurma. Bisyikki separuh. Kurma, buah kurma tamroh. Nah, ya, jadi ya ikhwan, ya, beramal itu jangan lihat besar kecilnya. Ya, beramal itu dengan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amalan kita dan Allah besarkan amalan yang dianggap kecil oleh kita. Ya. Nah, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwatun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menumbuhkan, ya, memelihara sedekah yang 1 biji kurma itu seperti salah seorang dari kalian, ya, memelihara, ya, onta, ya, anak onta, ya, onta yang masih kecil. Nah, qalusahu, ya, atau qalusahu. Nah, ya, onta yang kecil itu tadi. Hatta takuna mithla jabalin au a'domin. Sebiji kurma itu dijaga oleh Allah, dikembangkan dan dibesarkan oleh Allah sampai, ya, sebesar gunung. Au a'doma, atau lebih besar lagi. Begitu. Ya.
Nah, ini sedekah. Jadi kita melihat suatu amalan jangan lihat dohirnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum waswarikum. Ya, dalam hadis arba'in, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada penampilan kalian, dohir madohir kalian, penampilan kalian. Ya. Wala ajsamikum, dan tidak melihat badan-badan kalian. Oh, ini badannya tinggi, ini badannya pendek. Ya. Tidak. Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum, dan Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Amalan hati, ya, amalan yang tidak kelihatan, tapi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada amalan dohir. Ya. Sebesar apapun amalan dohir, kalau hatinya itu kecil, ya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk bersedekah walaupun sedikit. Ya, punya tempe sepotong, bagi dua sama temennya. Nah, barangkali Allah besarkan. Kita nggak tahu nanti di hari kiamat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pahalamu banyak sekali ya Allah. Saya ini beramal apa? Ini kamu sedekah tempe. Tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada beramal banyak tapi riya, sum'ah. Ya. Nah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.